I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun yang terhormat Bapak Dr. Mulyanto Widodo MPD dan Ibu Destiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Asyifa Aulia Halimah dengan NPM 251302419, mahasiswi Pendidikan Biologi 2025 kelas A Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai dampak yang timbul dari kebiasaan begadang. Pengertian begadang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begadang adalah suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam dan tidur saat pagi datang. Begadang merupakan hal yang dilakukan secara sadar. Kebanyakan orang yang begadang biasanya dikarenakan mengerjakan pekerjaannya, entah itu mengerjakan tugas sekolah, ambis belajar, kecanduan bermain game, atau terlalu asik scrolling media sosial. Dengan begadang ini, kita bisa menyelesaikan pekerjaan lebih banyak, tetapi tanpa disadari, kebiasaan begadang merupakan salah satu kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan penyakit. Dampak begadang bagi fungsi otak. Yang pertama, gangguan lobus frontal, yaitu menurunkan kewaspadaan sistem saraf pusat. Akibatnya, konsentrasi belajar menjadi menurun dan pemrosesan informasi menjadi lambat. Yang kedua, gangguan lobus temporal dan hipokampus yang menghambat konsumsi memori, yang mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Efeknya adalah memory lapses, yaitu sifat mudah lupa dan menurunkan kemampuan memori prospektif. Yang ketiga, menurunkan kemampuan berpikir. Kebiasaan begadang dapat menurunkan daya nalar, kemampuan memecahkan masalah, dan konsentrasi. Dampak begadang bagi kesehatan fisik dan metabolik. Risiko obesitas, yaitu mengacaukan hormon ghrelin atau hormon lapar dan hormon leptin, yaitu hormon kenyang, yang memicu lonjakan nafsu makan di malam hari. Yang kedua, menimbulkan hipertensi dan jantung. Jadi memicu detak jantung tidak teratur di saat malam hari. Yang kedua, penurunan daya tahan tubuh, yaitu dengan memproduksi protein psikotin. Dampak begadang bagi kesehatan mental. Yang pertama, stres atau burnout. Jadi, untuk mahasiswa atau pekerja yang begadang itu akan menunjukkan skor burnout itu menjadi lebih tinggi karena otak tidak memiliki energi cadangan untuk mengatasi tekanan harian. Yang kedua, instabilasi suasana hati. Jadi begadang atau kurang tidur itu dapat menyebabkan serotonin dan dopamin menurun, sehingga seseorang yang begadang itu akan menimbulkan kecemasan, mudah marah, dan juga dapat menyebabkan resiko depresi keberkepanjangan. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi
begadang adalah yang pertama adalah digital detox, yaitu 60 menit sebelum tidur mematikan laptop dan ponsel. Karena paparan dari blue light itu dapat menekankan protein melatonin, yaitu protein kantuk. Yang kedua adalah dengan mematikan lampu saat tidur sehingga otak dapat memberikan sensor informasi gelap sehingga menentukan bahwa otak itu sangat kelelahan karena kegiatan yang telah dilakukan di hari itu, sehingga diperlukannya kondisi kamar yang gelap dan juga dengan udara yang sejuk sehingga otak dapat rileks dan tidur menjadi lebih nyaman. Yang ketiga yaitu dengan melakukan relaksasi, yaitu memberikan stimulasi non-fisik yaitu dengan membaca buku sehingga otak itu memiliki waktu yang santai sehingga dapat tidur lebih nyenyak. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan adalah kebiasaan menunda tidur bukanlah sekadar hilangnya waktu istirahat, melainkan akumulasi yang secara masif merusak fungsi kognitif otak, terutama memori dan atensi, mengacau stabilitas emosi yang memicu burnout dan kecemasan, serta merusak sistematik tubuh. Investasi kesehatan jangka panjang dapat dilakukan dengan memperbaiki pola tidur melalui sleep hygiene yang konsisten demi menjaga integritas neurobiologis dan kesehatan fisiologi secara menyeluruh. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're